Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan semakin diberkati supaya kalian bisa semakin semangat menjalani rintangan dalam hidup ya. Teman-teman, di video kali ini saya mau kasih tahu sama kalian supaya jangan menabung di celengan yang seperti ini. Ini ya. Kenapa sih jangan menabung di celengan seperti ini? Simak dulu videonya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih yang selama ini sudah menemani saya sampai sekarang, para subscriber dan para penonton yang setia. Dan yang baru bergabung, salam kenal. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Yuk, kita lanjut videonya. Kenapa saya bilang jangan menabung atau meletakkan atau menyimpan uang di tempat yang seperti ini, teman-teman. Ini kalian tahu namanya apa? Ini kalau di Indonesia dibilangnya itu celengan ya. Saya nggak tahu ini kenapa dibilang celengan, karena perasaan saya nggak ada hubungannya sama sekali sama yang namanya celeng ya kan. Saya heran itu orang zaman dulu ini bisa ngasih nama celengan ini dari mana ya. Kalau celeng kan artinya babi, jadi kalau ini apa? Babian. Nggak tahu lah pokoknya gimana ceritanya si tabungan ini dibilang celengan. Saya juga nggak habis pikir mikirinnya. Kenapa? Karena ketika kalian menyimpan uang di celengan itu banyak hal ya teman-teman ya. Satu, itu bisa didongkel, bisa didongkelin ini. Terus yang kedua teman-teman ya, yang kedua itu bisa rentan hilang, tidak ketahuan teman-teman ya. Saya punya pengalaman yang bukan hanya saya yang alami teman-teman, tapi juga hampir banyak warga desa yang mengalaminya. Waktu itu tahun 2010 kalau nggak salah, saya itu bersama suami, kami masih mendasor ya, kalau bahasa Batak itu kami masih baru berumah tangga, jadi keadaan finansial kami pun belum begitu baik. Kami masih harus bekerja keras untuk membeli sesuatu hal yang kami inginkan. Jadi saya sebagai seorang ibu rumah tangga, saya itu belajar untuk menyisihkan pendapatan dari suami ya, walaupun itu susah zaman tahun itu karena saya harus bagi-bagi uang. Jadi akhirnya teman-teman, saya putuskan untuk memasukkan uang ke dalam tabungan yang seperti ini ya. Tapi waktu itu bentuknya kaleng teman-teman. Kalau beli di Indomaret itu, kalau yang berbentuk kaleng itu kan nggak bisa dibuka ya, nggak bisa dibuka. Kalau ini kan bisa dicongkel-congkel dari sininya kan, pakai jepit lidi. Kalau kaleng itu kan ininya sempit, jadi nggak bisa bergerak ini pintu masuk duitnya ini, jadi susah mau ngambilnya kayak gitu. Terus saya masukin lah teman-teman ya. Suami saya pendapatannya waktu itu masih sangat kecil, jadi kalau saya simpan 50.000 sebulan itu untuk dibuka dalam jangka waktu setahun itu kan sedikit ya, paling 1.200.000. Jadi suami saya itu juga punya kerjaan sampingan, dia dulu upah-upahan ya teman-teman, rajin banget dia memang cari kerja, nggak males orangnya, saya bersyukur banget. Jadi kalau ada orang mau mupuk dia ikut, kalau ada orang mau nerbas ladangnya dia ikut teman-teman. Itu saya sekuat tenaga menyisihkan uang 50.000 per 2 minggu teman-teman ya. Itu masih awal tahun teman-teman ya, saya ingat. Jadi Januari. Rencana tabungan ini akan kami buka setelah akhir tahun, biasanya itu untuk Natalan, untuk beli baju baru kayak gitu kan. Jadi saya sisihkanlah 50.000 per 2 minggu sekali. Jadi kalau apa namanya, kalau dalam 1 tahun itu kan 2.400.000 ya teman-teman. Itu saya pukul rata 50.000. Kadang-kadang kalau ada rezeki lebih saya masukkan 100.000. Jadi sisanya itu dipakai untuk kebutuhan sehari-hari, cukup nggak cukup harus itu. Jadi seiring berjalanan waktu itu, wah pokoknya nanti akhir tahun saya punya uang 2,5 juta, itu udah banyak banget. Pokoknya saya rajin nyisihin dan saya nggak akan pernah lupa teman-teman. Kalau misalnya minggu ini masukin, besok enggak, minggu lusa masukin, besok enggak gitu. Pokoknya sudah saya siapkan sedemikian rupa supaya jadwal masukin duitnya itu tidak lupa teman-teman. Dan akhirnya sampai akhir tahun mau mendekati Natalan itu, kami bukalah ya teman-teman.
bukanya itu rame-rame kan. Lalu saya panggil suami saya, ayo kita buka celengan yuk, Pak, gitu. Ayo, anak saya 2 waktu itu, belum 3. Jadi kita buka lah. Jadi dibuka sama suami saya. Yang kaleng itu pakai pisau belakangnya, terus dibuka. Tahu nggak teman-teman isinya berapa? Pas dihitung, itu isinya dikit banget. Seolah-olah dalam 1 tahun tuh saya hanya masukin uang itu hanya beberapa kali saja. Isinya berapa coba? 700.000. Saya kaget dong, hah? Kok segini? Nggak mungkin. Terus saya marah-marah, pasti bapak ngambil ya? Saya nuduhin suami saya kan, tuh beli rokok ya kayak gitu. Nggak mungkin, mak, nggak mungkin saya berani jongkelin tabungan katanya itu. Sampai dia sampai demi Tuhan nggak ada, aku naroknya pun aku nggak tahu, kata suami saya kayak gitu. Terus anak-anak saya pun saya tuduhin ya teman-teman, pasti kamu ambil ya? Enggak kok mak, nggak ada, aku nggak lihat, mama taruhnya di mana pun nggak tahu kami, katanya kayak gitu. Di situ saya nangis teman-teman, ya ampun sedih banget. Kami kan baru-baru ya pindah di desa ini, aduh sedih banget, pokoknya sedih kayaknya tuh, kayaknya nggak masuk akal ya sedih gara-gara tapi karena memang gimana ya, udah capek, suami kerja capek, istrinya nabung duit biar bisa beli baju Natalan, bayangin teman, aduh jadi pengen nangis ingetnya. Zaman sewaktu itu teman-teman ya, susah banget ya ampun, aduh jadi terharu aku, jadi mau nangis. Jadi di situ nangis saya teman-teman, nangis. Nggak bisa dong beli baju, masa duitnya cuma segini ya, kurang kita berempat, belum beli kuenya waktu itu kan. Pokoknya ingat itu jengkel ya. Nah ketika itu saya pergilah ke pasar kan, ke pasar, namanya juga orang baru tuh belum punya banyak teman ya, masih 2 tahun. Apa sayang? Iya. Iya, terus di situ ada ibu-ibu lagi nongkrong ya di rumah kakak ipar saya kayak gitu. Ibu itu punya tokonya besar. Terus nongkrong dia di depan rumah abang ipar saya, terus saya nyamperin. Biasalah namanya ibu-ibu ya, ngobrol sana ngobrol sini. Terus akhirnya dia cerita lah teman-teman ya. Ini di tahun yang sama ya teman-teman, di tahun yang sama. Dia itu bulan kemarin baru buka tabungan. Dia itu kesel banget ceritanya, berapi-api katanya. Dia itu buka tabungan, isinya yang dia perkirakan itu 5 juta, karena dia setiap hari namanya juga berdagang ya, tokonya besar dan sangat laris. Itu setiap hari memasukkan uang 50 dan 100, kadang-kadang 50, kadang-kadang 100. Itu nggak pernah telat teman-teman. Setiap tutup toko dia masukkan 50 cetek. Setiap tutup toko sore malam itu dia masukkan. Kalau ada rame katanya dia masukkan lah 100.000 ya, namanya Mbak Rodiah namanya. Terus akhir tahun dia mau buka teman-teman, sama kayak saya, akhir tahun dia mau buka. Isinya tuh cuma berapa teman-teman? 1 juta. 1 juta kan berarti cuma 10 kali masukin, kalau duit 100 ribuan ya. Kalau 50 ribuan kan berarti 20 kali ya. 20 kali 50, berapa ya kalau 50? Iya, 20 kali 50 ribuan nggak mungkin dong. Sebulan aja 30 hari. Di situ dia jengkel, dia marah, dia nangis, dia sedih teman-teman. Karena dia maksud hatinya dia mau mudik lebaran lihat orang tua. Tuh kan? Ada nggak kalian teman-teman yang punya pengalaman yang sama kayak saya dan tetangga saya? Itu baru satu yang saya ceritain ya teman-teman. Terus setelah seminggu lewat di dekat rumah saya, kalau ada ibu-ibu ya kita kan juga perlu keluar sekali-kali ya teman-teman. Yang penting kita tuh nggak usah memfitnah orang ya, kita cerita ya sekedar cerita. Terus kata yang lain, oh sama berarti pengalamanmu kayak si Ono. Ternyata banyak teman-teman di desa saya itu yang mengalami hal sama kayak saya, menabung uang di omplong kayak gini, duitnya hilang. Kadang-kadang saya tuh nggak percaya ya, cuman kok bisa kayak gitu. Jadi akhirnya setelah itu saya nggak mau lagi masukin duit nyelengin di tempat kayak gini teman-teman. Katanya banyak yang melihara tuyul katanya kayak gitu. Memang tuyul kan nggak kelihatan ya teman-teman. Terus apa iya sih, saya waktu itu kekeh ngotot nggak mau dengar kata orang, itu tuh pasti diambil tuyul gini, tuyul kan nggak kelihatan dan lain sebagainya.
Jadi setelah itu saya nggak mau lagi masukin uang ke dalam celengan ini. Nah, selang beberapa tahun, akhirnya perekonomian kami membaik ya teman-teman, membaik, puji Tuhan, diberkati Tuhan. Terus saya buka warung lah teman-teman kan, buka warung. Jadi setelah buka warung, karena warungnya lumayan rame, jadi setiap beberapa hari sekali atau seminggu sekali itu saya akan belanja teman-teman ya, belanja di toko yang agak besar. Nah setelah itu dari rumah itu kan saya akan mencatat apa saja yang saya akan beli, kan saya sudah tahu berapa saja harga per kilo atau per dusnya si barang ini. Nah dari rumah itu saya menyiapkan uang sejuta 100. Terus sampai ke sana, sampai di tokonya itu saya belanja pas kata si ibu ini 1.100.000. Saya udah tahu dong ya 1.100.000 ya, karena memang barangnya udah saya cross check dari rumah, apa aja kan udah saya tempelkan di dinding warung itu untuk harga per apanya tadi. Terus 1.100.000 saya kasihlah duitnya itu teman-teman. Saya ini yakin ini duit yang saya pegangin tadi 1.100.000, saya yakin. Terus saya kasihkan sama si ibu ini, Bu. Terus dia bilang, kata si ibu, loh ini 1.000.000 mbak, bukan 1.100.000, belanjanya 1.100.000. Saya heran dong ya, tadi kan di rumah 1.100.000, kayak gitu sekali teman-temannya, sekali. Terus saya mungkin saya salah hitung, mungkin saya taruh yang 100-nya di laci, pikir saya kayak gitu. Setelah itu saya pulang ke rumah, saya lihat di laci itu udah kosong, nggak ada lagi duit. Yang saya pikir 100 tadi di laci itu nggak ada teman-teman ya, dan laci itu cuma saya yang pegang kuncinya kayak gitu. Sekali saya nggak sadar tuh, terus kedua kali kayak gitu saya belanja 850, saya bawa duit 900, duitnya kurang 50 teman-teman. Saya terus berpikir mungkin saya lupa, mungkin saya salah itu. Tapi semakin saya berhati-hati tetap kayak gitu. Dan suatu ketika teman-teman, ada si ibu-ibu, dia belanja juga kayak gitu teman-teman, di warung yang sama. Dia bilang kayak gini, Bu, totalnya sekian, kata si tukang warung ini. Terus dia kasih duitnya itu masih dilipat, terus dihitungnya, terus dikasihnya duitnya ini tadi kan. Terus pas dihitung sama yang punya warung, dia bilang, Bu, duitnya kurang segini. Nggak mungkin, saya tadi dari rumah, dia ini mencak-mencak, saya tadi dari rumah bawanya sekian, saya tadi tidak mengeluarkan uang sedikit pun di jalan, jadi uang itu tetap utuh, kenapa kok bisa kurang, kayak gitu. Dia marah-marah. Terus kenapa lo Bu, saya bilang kayak gitu, saya tadi bawa duit, kebetulan saya di situ teman-teman, jadi saya tanya kenapa lo Bu, saya tadi bawa duit sekian lo Mbak, masa iya kurang 100, saya tadi nggak pakai untuk apa-apa, katanya kayak gitu. Terus saya pikir, loh kok sama ya kejadiannya sama saya kayak gitu. Terus si ibu ini bilang, saya udah sering loh Mbak kayak gitu belanja di sini kayak gitu. Jadi seolah-olah si ibu ini menuduh yang punya warung itu punya tuyul. Nah tapi teman-temannya, kita nggak boleh suujon sama orang. Kadang-kadang orang yang punya tuyul itu, kata orang, saya juga nggak tahu tuyul itu bentuknya kayak gimana juga ya, nggak tahu ya kan. Kata orang kalau yang punya tuyul itu dia nggak mungkin si pemilik warung, pasti dia itu nitipin si tuyulnya itu di depan warung biar dia ngambilin duit yang mau belanja, katanya tuh kayak gitu teman-teman. Nggak tahu lah, saya masih sampai sekarang itu saya masih bertanya-tanya, dan kadang-kadang saya itu menetris duit pemasukan saya itu di yang sekarang itu supaya nggak hilang teman-teman. Jadi bagaimana teman-teman? Jadi bagaimana teman-teman? Kalau kalian mau nabung di celengan seperti ini boleh-boleh aja. Cuman kalian itu nggak boleh lupa untuk mencatatnya teman-teman ya. Mencatatnya, misalnya kan sekarang ada zamannya nabung pakai nomor-nomor gitu. Kalian masuk, kalian contreng. Kalian masuk, kalian contreng. Kasih nominalnya berapa kayak gitu. Jadi biar ketika kalian buka itu pas nggak sama yang kalian tulis, sama yang di dalam tabungan tadi nominalnya. Jadi supaya kalian itu juga tidak suujon sama si tuyul ya. Memfitnah si tuyul, jangan-jangan si tuyul yang ngambil padahal bukan, atau padahal kita lupa kayak gitu. Saya juga masih percaya nggak percaya ya, cuman terbukti memang pernah hilang seperti itu, makanya saya berani cerita. Nah ada juga mitos teman-teman, katanya jangan pernah beli celengan kayak gini yang
berbentuk kendi, berbentuk dari tanah liat katanya tuh. Kenapa? Saya tanyakan sama orang bawa apa tuh namanya, bawa panci-panci kayak gitu. Dia jualan panci tapi sambil gibah gitu. Setiap berhenti di rumah ibu-ibu dia nawarin pancinya sambil cerita. Lama-lama ujungnya dia cerita tentang celengan kayak gitu. Terus katanya jangan beli celengan yang dari tanah liat. Kenapa? Karena celengan itu katanya sama si pedagangnya itu dimasukin tuyul. Katanya kayak gitu teman-teman ya. Jadi tuyulnya itu kerjanya siapa yang masukin uang ke dalam celengan itu, dia ambil tarik satu tuh untuk ngasihin ke bosnya. Itu katanya ya teman-teman ya. Kita nggak boleh berprasangka buruk sama orang. Saya mikirnya kayak gini, kalau dia si tukang gerabah ini membuat celengan dengan bentuk, kan lucu-lucu tuh ya, kalau celengan yang bentuk dari tanah liat ada bentuk ayam, ada bentuk buah-buahan kan lucu. Saya senang belinya kayak gitu. Kalau dia memproduksi misalnya 100 celengan tabungan, apa iya dia juga harus punya 100 tuyul untuk masukin satu-satu? Itu kan nggak mungkin ya. Jadi terlalu jahat lah kalau kita memfitnah orang seperti itu. Apapun ceritanya, apapun ceritanya, saya saranin ya. Tapi nggak tahu juga ya, kalau di desa kalian aman-aman aja, nggak ada yang seperti itu, ya sah-sah aja ya. Cuman kalau menurut saya lebih baik kalau mau memasukkan uang ke dalam celengan itu dicatat ya teman-teman, supaya tidak terjadi hal seperti saya dan para tetangga saya tadi. Adek, dah gitu aja teman-teman, saya mau ceritanya tentang si celengan tadi yang katanya ada tuyulnya. Oke lah teman-teman ya, kadang-kadang ada juga orang yang tetap nekat mau masukin uangnya, nyimpan uangnya ke dalam tabungan kayak gitu, tapi dia memasukin benda-benda ya, kayak jarum, kayak kaca, kayak ada juga kayak apa, bawang putih kayak gitu, macam-macam lah. Jangan saya. Terus bagaimana dengan bank? Apakah di bank itu nggak disuruh tuyul? Menurut apa? Untuk bedak mama sayang. Apakah di bank itu tidak ada tuyul? Boleh mah. Iya, nggak boleh nak. Boleh. Nggak tahu juga, kita tanya aja sama tukang banknya ya. Oke lah teman-teman, itu saja cerita saya pagi hari ini supaya bisa membuka pikiran Anda atau Anda lebih berhati-hati untuk melakukan memasukkan uang ke dalam celengan seperti yang saya alami dan saya lakukan. Kalaupun kalian harus terpaksa memasukkan celengan ke dalam si itu tabung tadi ya, kalian harus mencatatnya. Oke teman-teman, terima kasih ya yang udah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya biar saya tambah semangat berbagi cerita dan tips-tips yang menarik buat kalian semua. Dadah, Tuhan memberkati. Dadah, bilang. Dadah. Makasih guys. Makasih guys.